Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Perkenalkan, saya Abdul Hafid, CGP Angkatan 5. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Hasrudin SPD. Beliau adalah Kepala PTD SMP Negeri 12 Parepare. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak Hafid, sampai saat ini kabar baik, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara hari ini. Ya, sama-sama. Semoga pada hari ini kita juga dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Pak, masalah kasus-kasus mengidentifikasi ini saya lakukan dengan menganalisa masalah tersebut, terutama pada nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk selama ini yang saya lakukan untuk mengambil suatu keputusan adalah melaksanakan rapat dengan Dewan Guru-Guru dan staf yang ada di sekolah SMP Negeri 12 ini. Oh ya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk masalah langkah-langkah yang saya ambil, ini menganalisa kasus dalam hal ini sebab akibatnya. Kemudian siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana alternatif penyelesaiannya. Dalam hal ini saya mempertimbangkan prinsip resolusi sebelum mengambil keputusan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan lebih efektif jika dibahas secara bersama antara saya selaku kepala sekolah. Saya juga harus melibatkan guru, wali kelas, guru BK, bahkan kita mengundang orang tua untuk ikut serta dalam hal itu. Oh, seperti itu Pak. Yeah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu ini ketika akan mengambil keputusan. Biasanya terdapat dua pilihan, dan dua pilihan menurut kita adalah yang tepat. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini, untuk jadwal khusus ini tidak ada. Tetapi ketika ada 2 atau 3 kasus yang terjadi secara bersamaan dalam sepekan, maka saya jadwalkan dan membentuk tim atau langsung mengadakan rapat dengan teman-teman. Oh iya Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah mengambil suatu keputusan ini mungkin lebih mudah jika ini saya melibatkan guru-guru, kemudian wali kelas sebagai wali yang lebih dekat, dan guru BK. Oh iya Pak. Dari semua hal ini yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya Pak, ini untuk pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita harus melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Oh iya Pak. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara hari ini. Iya, sama-sama Pak Hafid. Semoga sukses. Demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 12 Parepare. Salam dan bahagia. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan. Perkenalkan, saya Abdul Hafid, CGP Angkatan 5 Kota Parepare. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala SMP Negeri 2 Parepare atas nama Ibu Dr. Anda Nasri Ade, MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat, dan guru hewan. Alhamdulillah kalau sehat walafiat. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk saya bisa melakukan wawancara pada Ibu. Ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Ya, terima kasih. Jadi kasus-kasus yang selama ini ada di sekolah, terjadi di sekolah. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu, apakah dia merupakan etika atau rujukan moral? Itu kita melihat dari kasusnya dulu, kemudian kita kaitkan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Kalau misalnya kejadian-kejadian itu terkait dengan tata tertib, artinya itu adalah kita harus memasukkan dia di etika, karena terkait dengan tata tertib sekolah.
Itu ya, Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau untuk mengambil keputusan dari dua kesalahan, kita lihat benarnya dengan kesalahannya atau memang salah, kita lihat dulu kepentingannya. Nah, kemudian apakah kalau pada saat kita mengambil keputusan itu dampaknya bagaimana ke sekolah? Apakah dia dampaknya baik? Kalau kita mengambil keputusan itu, maka kita mengambil keputusan yang benar. Nah, tapi kalau dampaknya lebih banyak ke negatifnya, maka harus kita mengambil keputusan untuk yang keputusan yang salah, yang menyalahkan memang yang salah. Nah, terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau misalnya selama ini ada kasus yang harus kita tangani, tentunya saya tidak mengambil keputusan sendiri. Itu harus dibicarakan dengan rekan-rekan guru. Jadi kita pertemuan untuk mengambil satu kesimpulan bahwa kejadian ini masuk pada etika misalnya, atau kalaupun misalnya itu masuk di dalam rujukan moral, itu bisa juga kita pertimbangkan. Jadi bukan kepala sekolah yang mengambil keputusan, tapi suara tertinggi ada pada rapat dewan guru, tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan sebagai rujukan adalah tata tertib yang sudah dibuat di sekolah. Tata tertib itu dibuat bersama dengan semua warga sekolah yang ada di SMP 2 ini. Terus hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di dunia etika? Kalau yang efektif tentunya ya itu tadi, mempertimbangkan dulu tata tertibnya, melihat dulu tata tertib. Apakah kejadian ini memang melanggar tata tertib, atau kejadian ini masih bisa betul melanggar tata tertib, tapi masih bisa dilakukan pembinaan. Jadi tidak serta-merta anak-anak itu langsung dikeluarkan misalnya kalau dia melanggar tata tertib. Tapi kita usahakan pembinaan dulu. Pembinaan 2-3 kali pembinaan. Kalau memang sudah tidak bisa dibina, maka jalan akhirnya mereka harus dipindahkan dari sekolah. Terus kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus Tantangan terbesarnya itu adalah kondisi orang tua di sekolah, di rumah, kondisi orang tua. Karena saya mengambil contoh, misalnya ada seorang anak yang sering terlambat masuk sekolah. Nah, kalau kita mau lihat dari etika, dari tata tertib, maka ini anak memang sudah melanggar tata tertib. Tapi kan tidak serta-merta langsung kamu salah. Kita harus lihat dulu ke belakang. Bagaimana di keadaan dia di rumah, bagaimana apakah dia itu berjalan kaki dari rumah ke sekolah, atau ada hal-hal yang dia lakukan di rumah, misalnya orang tuanya sedang sakit, dia harus menyuapi dulu orang tuanya baru ke sekolah. Itu harus menjadi pertimbangan untuk sekolah. Jadi tidak semua kejadian terlambat itu harus kita vonis bahwa kau terlambat, melanggar tata tertib. Tapi harus kita lihat juga ke belakang, apa yang diperbuat anak ini di rumah. Tentunya kalau misalnya dia sengaja, nah itu yang
yang lain lagi ceritanya kan kalau misalnya memang dia sengaja selalu untuk terlambat. Terus apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya. Jadi kita tidak langsung mengambil kesimpulan. Kita tidak langsung mengambil kesimpulan pada saat itu. Yang seperti tadi saya bilang, harus kita lihat dulu tata tertibnya bagaimana, kemudian kalau memang itu perlu hanya sebatas guru BK saja dan wali kelasnya, dibicarakan antara guru BK dan wali kelas. Tapi kalau memang kita mau mengambil satu kesimpulan yang memang sudah final, itu harus dibicarakan di rapat dewan guru. Jadi tidak serta-merta pada saat itu. Saya lanjut, kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, karena saya tentunya dengan kerjasama yang baik antara teman-teman guru di sekolah, semua warga sekolah, maka untuk mengambil keputusan itu kita mengambil keputusan bersama. Kita bicarakan bersama, bukan hanya kemauan kepala sekolah atau kemauan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tetapi itu adalah keputusan semua dewan guru, hasil keputusan semua dewan guru, dan akan tertuang di berita acara. Iya. Nah, terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang paling berharga tentunya kita harus konsisten. Konsisten dengan apa yang sudah kita buat, konsisten menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama, kemudian kita juga harus konsisten dengan apa yang jadi keputusan kita bersama. Jadi seperti itu, bukan hanya sebatas ada tata tertib, ini harus kita ikuti, tapi kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita buat bersama. Intinya seperti konsisten dan kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan semua warga sekolah, ya, dan komite sekolah, ya, dengan stakeholder. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan untuk bisa menempatkan diri untuk melakukan wawancara pada hari ini. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih kembali dan semoga sukses menjadi guru hebat. Terima kasih Bu. Demikian wawancara kami dengan Ibu Kepala SMP Negeri 2 Parepare atas nama Ibu Dr. Anda Nasria BMPD. Salam dan bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
promosi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.